Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin membahas terkait dengan ada artikel dari The Guardian. Ini membahas kalau Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini memang sudah bersiap untuk bisa bersabar untuk membeli Manchester United. Ditulis di sini kalau hampir 10 bulan sudah ini ya dari keputusan ataupun juga informasi kalau Glazer mempertimbangkan untuk menjual Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan juga Sir Jim Ratcliffe ini sudah bersiap untuk bermain pertandingan yang panjang karena mereka punya keinginan untuk membeli Manchester United. Dengan proses saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan semenjak Glazer ini mengatakan ada potensi untuk menjual klub. Sekarang pihak dari Sheikh Jassim, perwakilannya ini sekarang tidak yakin kalau keluarga Amerika ini masih ingin menjual klub atau tidak. Dan untuk Sir Jim Ratcliffe, pihaknya ini sangat yakin kalau Glazer tetap akan menjual klub. Baik itu Sheikh Jassim ataupun Sir Jim Ratcliffe ya, tidak, atau mereka ini tidak ada time frame ataupun juga jadwal ya sampai kapan mereka akan menantikan proses penjualan ini. Di hari Ahad yang pekan lalu atau bulan ini, Glazer ini dikatakan ingin memperoleh atau menjual klub dengan harga yang lebih tinggi lagi, bahkan mencapai 10 miliar pounds. Gila bener ini ya. Dan juga laporan yang mengatakan kalau Glazer ini bahkan ingin menunggu sampai 2025 untuk menjual klub karena ada peluang revenue yang akan tambah ya dari sisi televisi terkait dengan ekspansi Piala Dunia yang tentu saja diharapkan ada peran ke sepak bola secara keseluruhan dan juga Manchester United. Tidak ada ofisial atau konfirmasi secara resmi atau penyanggahannya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Daily Mail pada saat itu. Tapi di hari Seninnya atau hari Selasanya saham Manchester United ini drop cukup dalam. Sheikh Jassim sendiri dalam proses ini sudah mengikuti berseri-seri artinya secara tidak cuma sekali tahapannya. Sir Jim Ratcliffe pun juga demikian, sampai dengan angka sekitar 5 miliar pounds untuk membeli Manchester United. Dan ini terjadi kalau tidak salah setelah 5 tahap, ya kan. Manchester United sendiri baru-baru ini telah setuju sponsorship yang baru dengan perusahaan teknologi Qualcomm yang akan melihat Snapdragon untuk menggantikan tim viewer di jersey Manchester United musim depan. Dan ini beberapa menginterpretasikan ya sebuah indikasi kalau sepertinya penjualan ini tidak akan terjadi. Klub belum mengumumkan secara publik ya detail-detail finansial mengenai kesepakatan, tapi sepertinya artinya dengan Snapdragon itu tadi, tapi sepertinya kontrak ini akan berlangsung untuk 3 tahun dengan nilai sekitar 60 juta pounds per tahun. Dan ini untuk sponsorship merupakan angka yang cukup besar. Nah, ada juga kabar lain yang mengatakan kalau pihak dari Glazer ini mengajukan ke pihak dari Sir Jim Ratcliffe. Kan pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini disebutkan memberikan bagian ya kan secara minor kepada Glazer untuk tetap berada atau tetap memiliki bagian di kepemilikan Manchester United. Nah, kabarnya salah satu harian gue lupa mengatakan kalau Glazer ini menawar balik ke Sir Jim Ratcliffe kalau walaupun minor, oke, nggak apa-apa, tapi mereka tetap ingin punya hak suara di board Manchester United, dan ini ditentang oleh Sir Jim Ratcliffe. Nah, dari informasi itu semua, apakah ini pertanda proses penjualan akan terus berlangsung atau seperti apa? Secara ringan amatiran, gua nggak tahu ya secara resminya seperti apa, karena memang informasi resminya pun juga tidak ada. Dan selalu gua katakan ini merupakan
kelemahan atau kekurangan besar dari proses penjualan Manchester United, di mana pintu komunikasi ini seperti ditutup oleh klub, oleh Glazer, sehingga banyak spekulasi-spekulasi yang berkeliaran ya di media-media mengabarkan tentang mulai dari proses akan selesai sebentar lagi sampai dengan penundaan, bahkan penambahan harga ya kan, dan lain-lain. Tapi indikasi-indikasi menurut gua menjadi tidak jelas juga, karena kalau melihat dari situasi sponsorship, yes, gue juga sepakat dengan apa yang ditulis di The Guardian tadi. Kalau bisa jadi ini tanda tidak jadi dijual Manchester United, karena kalau Manchester United akan dilepas, kenapa kok justru ada pergerakan finansial terkait dengan klub masuk sponsor baru? Karena ketika masuknya sponsor baru ini, maka siapapun yang akan menjadi pemilik baru dari Manchester United otomatis tidak punya kesempatan untuk bisa memasang ya usaha lainnya, perusahaan lainnya yang mungkin berhubungan dengan sang pemilik baru Manchester United di jersey Manchester United, karena sudah ada kontrak dengan perusahaan lain yang disetujui oleh Glazer. Apakah ini berarti kalau ada penjualan maka akan setelah 3 tahun, tadi Snapdragon Qualcomm dikabarkan akan 3 tahun ya kan? Bisa ya bisa enggak gitu loh, karena bisa jadi juga pemilik baru nantinya ya juga tidak masalah dengan sponsor baru yang ada di Manchester United. Justru yang gue pikir ya, gue pertimbangkan adalah ini jadi alat Glazer untuk bisa bergaining atau menawar lagi kepada pihak-pihak terkait. Ini loh, Adidas sudah setuju dengan kontrak yang sangat tinggi. Ini loh, Qualcomm sepakat untuk masuk ke Manchester United dengan angka sekian, yang angka cukup tinggi banget, sehingga valuasi dari klub tambah naik lagi. Kemarin gue buka di angka 6, nampaknya saat ini nggak bisa 6, tapi lebih lagi. Nah, itu bisa juga dijadikan oleh alat oleh Glazer, sehingga ya akan ada proses negosiasi lagi dan lain-lain. Tadi disebutkan oleh The Guardian, judulnya adalah pihak Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim sama-sama sudah siap nih untuk bermain maraton, untuk bermain secara jangka panjang terkait dengan proses penjualan Manchester United. Tidak disebutkan ya kalau ada time frame ataupun juga ada jadwal katakanlah sampai kapan mereka akan menunggu dan lain-lain. Ini juga bisa mengindikasikan kalau ya proses ini belum berakhir sih ya. Proses ini belum berakhir, dan itu yang gue percaya sih, karena dari banyak pihak kalau seandainya memang Glazer meninggalkan proses ini begitu saja, tidak ada jaminan ya mereka akan memiliki situasi finansial yang lebih baik. Jangankan di Manchester United, bagi mereka sendiri, karena mereka akan punya peluang mendapatkan pendapatan terkait dengan revenue Manchester United dari sponsorship yang baru, mungkin juga dari hak TV yang mungkin akan meningkat ya kan, dan lain-lain. Tapi jangan lupa saat ini utang dari Glazer itu, atau ya utang dari Glazer ya terkait dengan kepemilikan Manchester United ini semakin tinggi. Bunga utangnya juga semakin tinggi. Belum lagi kewajiban-kewajiban. Ini akan terus gue ulangin, karena memang ini yang gue pertimbangkan begitu. Jadi intinya mereka pun juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini, Glazer, kalau ingin tetap berada di Manchester United. Ada investor-investor minor yang ingin masuk ya kan. Tapi apakah ini secara hitung-hitungan bisa menutupi keperluan-keperluan itu tadi terkait dengan Manchester United ya, pembiayaan infrastruktur, stadion, Carrington dan lain-lain, dan juga biaya operasional lain-lain. Karena ya ini sangat complicated, sehingga gua sih berpikir sangat make sense juga bagaimana di situasi yang rumit ini prosesnya akan sangat panjang. Gua ingat betul proses penjualan Newcastle United pun juga cukup panjang ya, tidak langsung secara cepat selesai Saudi yang membeli. Enggak, prosesnya menurut gue juga cukup lama ya, correct me if I'm wrong, sekitar setahunan juga lebih. Itu untuk ukuran Newcastle. Untuk Manchester United dengan pemilik yang juga menurut gue unik ya, bahasa gue, ya bisa jadi juga akan memakan waktu yang panjang. Dan sampai saat ini juga belum ada indikasi baik itu Ineos maupun juga Sheikh Jassim ya, 92 Foundation ini menarik ya kan dari proses ini, menarik diri dari proses ini. Kalau dibandingkan dengan proses penjualan klub lain, katakanlah oleh Chelsea, ya ada hal yang sangat krusial terkait dengan politik ya kan, yang akhirnya mempercepat proses ini, karena tekanannya juga berbeda menurut gue. Dan untuk Manchester United ini juga lain lagi situasinya, sehingga tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Harapan gue tetap ya, gue berharap kalau klub ini selesai dengan Glazer,
gua optimis atau tidak, gua masih tetap optimis. Karena gua ingin melihat klub ini selesai dengan Glazer, dan gua melihat juga dari informasi-informasi yang ada, sebenarnya ini belum ada hal yang pasti gitu loh. Karena apa itu tadi? Pintu komunikasinya ditutup oleh klub. Sehingga segala kemungkinan masih sangat bisa terjadi sampai dengan ada statement resmi dari klub nantinya. Tapi di channel ini, seperti gue katakan ya, gue tetap komit ingin menyampaikan update-update terkait dengan proses penjualan Manchester United, dan itu yang akan gue lakukan. Terima kasih Sobat Football United sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga. Doakan gue juga ya untuk sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.